Jadi eh jadi bukan sukses, tapi ini saya sekedar journey aja ya dari kami. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil daripada kegiatan kami, begitu ya. Dan kami ya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sekarang saya menyebut Daima Innova Sentosa ya Pak Srianto dan juga yang lain, ini adalah buah panjang yang kami hasilkan setelah bertahun-tahun sebetulnya kita mencoba bagaimana membuat satu rencana apa namanya, satu mindset korporasi begitu ya. Saya sebenarnya mendengar mindset korporasi sudah sangat lama ya, dari tahun 2019 ya. Jadi ketika itu saya sudah mulai ada building HR system ya 2019, dan itu sudah mulai disebutkan, disampaikan terkait pentingnya membuat atau menyiapkan satu mindset korporasi begitu ya. Terus terang waktu itu saya apa ya, layaknya ABG ya, terkait dengan istilah-istilah baru, kemudian eh, terkait rencana-rencana pertumbuhan yang sedang kita buat, kayak kalau kata orang Jawa ini kayak kemecer gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang kepengen banget, tetapi kemudian eh, setelah kemudian kita coba install ya, kemudian kita coba terapkan masing-masing ilmu yang sudah kita dapatkan, ternyata memang antara menginstal kemudian mengimplementasikan menjadi satu rencana korporasi itu ternyata tidak mudah ya. Sangat panjang, sangat membutuhkan ilmu, sangat membutuhkan waktu, sangat membutuhkan konsentrasi. Sehingga kurang lebih hampir 4-5 tahun sebetulnya ketika saya mencoba itu, ini ternyata boleh dikatakan ini baru tahun ini ya. Saya baru meluncing sekitar awal tahun ini apa namanya Daima Innova Sentosa, dan ini juga baru dalam proses apa namanya sekarang proses masuk legalisasi ya. Itu pun juga saya berkutat bagaimana gimana caranya belajar tentang apa namanya eh, saham, bagaimana membangun eh, apa human resource dan seterusnya ya. Ini yang akan saya lanjutkan nanti di presentasi. Ingin saya sampaikan bahwa kami hari ini alhamdulillah memang sudah mencanangkan satu eh, kalau saya menyebut holding malu lah sebetulnya. Tapi ini adalah rintisan sebetulnya teman-teman. Jadi kita menyiapkan satu perusahaan namanya Daima Innova Sentosa, yang mana Daima Innova Sentosa itu adalah satu rencana holding yang kita siapkan yang membawahi salah satu main bisnis utama, yaitu adalah rumah mesin ya. Rumah mesin itu adalah sebetulnya awal kami membuat rencana-rencana besar. Dari rumah mesin pula kita menyiapkan satu fondasi bahwa ke depan kita ingin menyiapkan satu korporasi begitu ya. Sebetulnya sebelum rumah mesin ada duluan, yaitu adalah rumah sabut, yang itu sebetulnya menjadi core awal saya ya. Tetapi memang rumah sabut itu eh, apa secara perjalanan tidak semulus rumah mesin ya. Saya memulai rumah sabut itu dari tahun 2008 ya. Tapi kemudian dalam perjalanan memang tidak mudah ya, ada naik turun. Baru kemudian sekitar tahun 2010 itu ada kenaikan, tapi kemudian saya hold dulu karena memang ternyata ketika saya memulai rumah mesin di 2010 2011 itu ternyata kemudian saya merasakan bahwa apa rumah mesin itu menjadi satu perusahaan atau mungkin rezeki yang insya Allah saya kira menjadi fondasi ke depan, mungkin itu dari rumah mesin. Dan kurang lebih sekitar antara 5 tahun ya, kurang lebih saya mencoba bagaimana mengembangkan, menguatkan rumah mesin, dan alhamdulillah memang kemudian sekarang dari 2011 sampai 2013 2023
sorry ya, itu kurang lebih 12 tahun ini sudah berjalan ya, dan nanti akan sampaikan kenapa kami bisa sampai menyiapkan Daima Innova Sentosa. Dan kemudian ada rumah sabut ya, itu di rumah apa perusahaannya itu Lingkar Cipta Madani, yang rumah mesin kita siapkan PT rumah mesin Mekar Abadi. Dan ya itu rumah sabut itu adalah satu perusahaan yang saya satunya yang lebih duluan, tetapi kemudian memang itu boleh dikatakan kayak jadi semacam apa ya, jadi perusahaan yang saya peras untuk kepentingan pribadi saya begitu ya. Jadi ini memang kadang-kadang masih saya jalankan secara pribadi, tapi kemudian juga saya mencoba membentuk tim, tapi memang secara omset lebih banyak untuk masuk ke pribadi. Nah, ini yang di rumah sabut pun kita sedang siapkan ya untuk menjadi satu perusahaan yang lebih tertata ya. Kita sedang siapkan beberapa rencana perusahaan baru ya di rumah sabut, dan satu lagi yang sudah kita launching adalah juga perusahaan yaitu PT Punca Media Digitala, itu perusahaan digital marketing gitu ya. Lanjut Pak. Oke. Jadi Daima Innova Sentosa itu ingin saya sebutkan ya. Jadi sekaligus promosi lah ya. Dia Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi. Ini kawan saya yang paling 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 ganteng ini ya. Ya, jadi sekaligus kenalan dulu ya. Jadi Romosin itu adalah satu apa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kita produksi ya, kita membuat mesin-mesin berbasis teknologi tepat guna yang kemudian arahnya adalah untuk pengembangan UMKM ya, untuk pengembangan UMKM. Dan ini hilang ya, apa namanya, share. Bentar. Nah, yang demikian ya Pak. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk rumah mesin itu memang sasaran kami itu adalah untuk UMKM ya. Kenapa kami mengambil saran UMKM? Karena memang dia adalah tipikalnya memang hanya cocok untuk itu ya. Tidak tidak kami tidak kembangkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi kami banyak menyediakan mesin-mesin olahan seperti mesin olahan hasil pertanian, olahan perkebunan, perikanan, olahan peternakan, pengolahan makanan, pengemasan, dan juga pengolahan sampah ya. Dan ya di rumah mesin pun juga kita kolaborasi juga ya dengan Mas Hadi itu di BJT ya. Kami juga Siap. ya buat perusahaan baru sebagai daya dukung rumah mesin untuk di bidang pemasaran. Kita buat perusahaan Pundi ya, Punca Daya Abadi. Kita kerjasama dengan Mas Hadi itu ya, kolaborasi. Siap. Oke. Dan kemudian terkait rumah sabut, kami selama ini memang sudah sangat lama ya, dari tahun 2008 2009 kita menjadi salah satu supplier untuk pengolahan reklamasi bekas tambang di mulai dari Freeport, di Agincourt, kemudian di Kaltim Primakol, di banyak perusahaan tambang ya. Kami menjadi salah satu supplier awal ya. Jadi boleh dikatakan kita mengembangkan coir geotekstil atau Kokomas itu menjadi salah satu pionir di Indonesia di tahun 2008 ya. Ketika dulu sebenarnya teknologi sangat sederhana, tapi kita ternyata bangsa kita mengambil coir geotekstil itu justru dari India begitu, dari Sri Lanka. Dan kemudian sedikit hasil riset saya waktu dulu setelah kuliah gitu ya, saya mencoba memperkuat divisi pemberdayaan masyarakat, dan saya mengembangkan salah satunya di coir ya, coir geotekstil. Dan alhamdulillah kurang lebih 15 tahun saya menggeluti bisnis di coir geotekstil dengan bendera rumah sabut, sampai saat ini masih terus berjalan gitu. Dan yang terakhir yang sedang kita siapkan sudah growing, sebetulnya sudah berjalan, yaitu Punca Media Digitala. Ini adalah satu
belahan sebetulnya ketika dulu Punca Media Digital itu adalah satu media yang kemudian kita gunakan untuk mensupport bisnis-bisnis kita ya, baik di rumah mesin, di rumah sabut dan yang lain-lain. Itu sebagai sebagai tim support sebetulnya, tapi hari ini kita siapkan sebagai perusahaan partners ya. Jadi posisinya dia nanti sebagai perusahaan anak perusahaan di bawah Dayma Inovasi Tosa yang kita juga menyiapkan mengembangkan beberapa anak perusahaan rumah mesin, rumah sabut ya, dan juga kita juga mencoba mengambil segmentasi pengembangan digital marketing, dan alhamdulillah ada beberapa klien yang sudah mulai berjalan, salah Pak Takdir ya di perusahaan cateringnya yang kita kelola begitu. Lanjut Pak Sri. Oke, jadi mohon maaf kami ingin sedikit berbagi cerita lah ya. Jadi bagaimana kami memulai, sebetulnya kami memulai itu base-nya berdasarkan apa yang kami miliki ya. Berdasarkan apa yang menjadi kekuatan saya secara pribadi yang kemudian itu menjadikan sekarang bisa mulai mengembangkan banyak orang begitu ya. Jadi apa contohnya adalah ya mohon maaf mungkin saya termasuk orang yang lurus begitu ya. Jadi saya basically secara pendidikan itu adalah teknik kimia begitu. Saya banyak riset ya, pengembangan produk begitu, terus kemudian saya kembangkan menjadi beberapa ya produk, dan kemudian saya juga menginisiasi beberapa produk, tetapi kemudian dulu memang saya terkendala terus terang di pasar begitu ya. Sehingga kemudian saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita punya produk bagus ya riset lah gitu ya. Tapi kemudian pasar itu tidak terbentuk, maka akan jadi muspro gitu ya. Susah akan bergerak begitu. Dan maka kemudian saya dari tahun 2007 2008 saya mulai internet marketing ya teman-teman ya. Dan memang ya waktu itu kemudian kita mulai ngeblog, mulai dulu ada yang ngeblog ya. Itu mulai menulis dan seterusnya, ternyata dari situlah yang kemudian saya ketemu pasar gitu. Maka kemudian dari tahun 2008 sampai 2011 kurang lebih, saya sebenarnya di antara itu juga pernah membuat beberapa unit usaha ya. Pernah jadi tukang bakso, pernah jadi macam-macam lah sebetulnya, ada banyak ya. Tetapi kemudian kenapa saya menyebut bahwa perusahaan kita ini yang jalan hari ini itu justru selain dari kekuatan yang kita miliki, itu mulainya saya dari online to offline. Artinya apa? Jadi salah satu pain saya dulu kita punya produk tapi nggak bisa memasarkan. Saya nggak punya jaringan yang luas, tetapi saya punya sedikit keterampilan di bidang online. Maka kemudian saya memulai dengan online marketing waktu itu karena belum banyak ya. Dan alhamdulillah gitu dari online itu mulai tahun 2010-2011 Urma Mesin bisa grow ya, dan sampai tahun 2015 begitu ya. Itu dari mulai puluhan juta, kemudian naik ratusan juta, kemudian sampai beberapa miliar begitu ya. Ya, di tahun 2016, 2017 ya dengan hanya online ya perusahaan rumah mesin ya bisa nembus banyak sih, bagi angka 7-8 miliar begitu ya. Ya. Dan juga rumah sabut juga terus berjalan, tapi memang tidak signifikan seperti rumah mesin begitu ya. Nah, baru kemudian sebetulnya saya menata bisnis itu secara serius itu di tahun 2017 ya. Saya mulai belajar ke Malang ya. Kemudian saya mulai berkenalan dengan Genpro dan lain-lain. Nah, saya baru mulai menata itu dari tahun 2017, ketemu Genpro itu 2018 2019 lah ya. Saya ikut gabung di sana gitu ya. Itu kerasa banget ya. Mindset pertumbuhan yang disampaikan oleh teman-teman coaching, teman di coach, oleh teman-teman mentor ini banyak
menaikkan meleverage skala bisnis kita ya, dan ya memang alhamdulillah memang pertumbuhan bisnis ini memang ada kenaikan ya, meskipun saya katakan tidak secara signifikan, tetapi saya secara linear itu naik begitu ya, sehingga hari ini memang meskipun tidak besar sekali, tapi pertumbuhan tiap tahun tuh minimal kurang lebih 10% lah, itu udah cukup bagi saya gitu ya. Nanti kenapa saya harus bersyukur luar biasa dengan pertumbuhan yang kurang lebih setahun tuh 10%, itu karena memang yang saya pahami ternyata itu terkait dengan ada namanya fase bisnis ya. Ada fase bisnis, ada skala bisnis, dan itu ternyata relate sekali dengan waktu begitu ya. Lanjut Pak Sri. Oke, jadi keseriusan saya mulai membangun menata itu dari tahun 2017 ya. Mulai saya membangun pondasi yang benar, struktur organisasi, kemudian membangun tim, kemudian membangun ya mulai merekrut karyawan agak banyak dan seterusnya. Ini yang memang kemudian saya semakin sadar bahwa sebetulnya ketika gini, dulu ketika saya mulai bisnis, saya mulai banyak duit, saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil dan seterusnya, itu boleh dikatakan saya bisa nabung haji gitu ya, bahkan haji plus begitu. Itu pada fase justru saya tidak punya tim yang banyak ya teman-teman. Ya, ini saya ingin sedikit berbagi ya. Tetapi justru ketika saya mulai membangun tim, mulai menyiapkan satu fondasi yang besar mulai tahun 2017, saya rekrutmen tim yang cukup besar. Dulu tim hanya sekitar 5 ya sampai maksimal 10. Pernah sampai di tahun 2019 itu sampai di angka belum banyak juga, di angka 65 begitu. Itu ternyata dalam perjalanan ini secara mungkin kalau materi yang kembali kepada saya itu tidak banyak, tetapi saya justru malah kebahagiaan saya itu ini kita bisa menata bisnis ini jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya. Kalau dulu boleh dikatakan mungkin uang banyak, omset agak gede ya, uang yang kembali ke kita agak banyak begitu. Tetapi boleh dikatakan pusingnya itu karena saya belum banyak tim ya. Closing saya sendiri, produksi saya sendiri, semua sendiri, hanya dibantu beberapa tim aja, repotnya luar biasa gitu ya. Sehingga capek gitu ya. Nah, saya mulai sadar bahwa urgensi membangun tim, membangun organisasi, membangun skill tim dan seterusnya. Dan saya terus terang banyak menghabiskan finance pendanaan kita untuk pengembangan aset, pengembangan tim, pengembangan bisnis dan seterusnya itu yang cukup besar, sehingga di usia kurang lebih 5-6 tahun terakhir ini kembali ke pribadi itu tidak banyak, tapi kepuasan saya ini saya bisa menyiapkan satu fondasi gitu. Jadi maksud saya adalah kita fokus kepada rencana pertumbuhan kita itu, energi kita juga akan teralihkan kepada apa yang kita impikan. Memang ini menjadi penting, tetapi juga tidak mudah ya untuk bisa sampai ke sana ya, karena memang untuk menjadi besar, untuk menjadi kuat, untuk memiliki mindset korporasi, bahkan untuk menginstal dan menyiapkan atau kemudian mengembangkan itu butuh energi yang luar biasa. Kita tidak bisa sendiri, kita harus berbarengan. Dan ya saya terus terang ya bersyukur saja ya terhadap pencapaian hari ini. Lanjut Pak Sri. Oke, sedikit ingin sharing ya. Saya nggak tahu apakah ini saya saya kurang berkembang atau mungkin lambat, tapi saya mohon masukan lah dari teman-teman lah ya. Jadi terus terang
boleh dikatakan dalam perjalanan kami berbisnis mulai dari tahun 2011 ya. Dari 2011 sekarang 2023 boleh dikatakan kami sangat lambat ya. Tetapi apa namanya? Kami setelah nanti ada di bawah slide yang akan sampaikan, kami akan bersyukur kenapa lambat ini justru adalah sedang menguatkan. Nah, teman-teman, saya menyampaikan ada beberapa tahapan kami mencoba untuk bertumbuh ya. Jadi dulu ketika kami di fase kurang lebih 5 tahun ya mulai bisnis gitu ya, kemudian kita menyiapkan fondasi, membuat kerangka tim dan seterusnya. Ini terus terang kita belum sampai pada tahapan kalau mau tumbuh itu apa sih yang mau kita lakukan gitu ya. Kita dulu gimana caranya masih di pemasaran tuh stabil. Nah, mulai di tahun 2019 kurang lebihnya itu 2018-2019 kita udah mulai menentukan jangan-jangan kita itu target market kita itu nggak jelas ya. Jadi pertumbuhan bisnis yang merangkak dari 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, kemudian di tahun-tahun itu masih di bawah kurang lebih 10 lah ya. Itu bisa jadi nih saya waktu itu tidak menemukan satu target market yang pas. Saya ini semua, saya ambil semua market ya. Tapi kemudian dalam akhir-akhir ini kita mulai menyiapkan mulai melihat sebetulnya siapa sih pembeli terbesar kita ya. Seberapa banyak sih yang mereka keluarkan untuk pembelian di tempat kita gitu. Nah, baru sekitar 2 tahun ini kami mulai menyiapkan membuka data target pasar kita itu spesifik, mesin di rumah mesin ya. Kemudian omset yang paling besar pun juga dari mereka. Nah, kebetulan kita secara breakdown begitu, ternyata bahwa yang paling banyak memberikan supply omset yang besar dari government ya, dari government, dari perusahaan-perusahaan, sehingga kemudian kami sudah di rumah mesin itu menentukan bahwa kita lebih baik ambil B2G ya. Ini pun juga sebetulnya baru 2-3 tahun ini kita fokus, dan itu kita sebenarnya agak telat juga begitu ya. Nah, ada itu kami agak telat sebenarnya menentukan target market yang spesifik ya. Kemudian kita juga membuat market product fit pun juga sebetulnya tidak secara spesifik ya pada produk tertentu ya. Kami juga kesulitan, mungkin juga barangkali teman-teman punya punya saran bagaimana ke kami untuk menemukan market product fit, karena memang sampai hari ini kita kebetulan produk yang kita buat adalah produk yang sifatnya memang general begitu ya, tidak bisa fokus ya. Kami kebetulan di olahan pasca panen dan itu sangat luas sehingga tidak bisa kami mengambil salah satu segmentasi market saja, tetapi satu produk saja, tapi yang jelas kita mengambil kebutuhan government dan itu cukup besar memang ya. Dan ya alhamdulillah sebetulnya secara produk kita agak general, tapi produk untuk segmentasi marketnya kita clear government yang paling banyak. Meskipun secara retail pun penjualan 65% jumlahnya dari mereka cukup gede, tetapi memang omsetnya hanya sekitar 35% begitu menyumbang. Nah, kemudian yang kami lakukan setelah membuat menentukan market product fit ya, itu adalah ini yang sebenarnya paling berat, paling menguras tenaga, paling menguras pikiran, tetapi juga sebetulnya ini juga menjadi reward kepada saya, khususnya di kurang lebih 5 tahun ini. Memang saya sudah tidak terlalu banyak terlibat dalam urusan teknis begitu ya. Jadi dulu sales saya lakukan sendiri ya, marketing saya lakukan sendiri, keuangan juga saya lakukan sendiri dan seterusnya.
Nah, ketika saya mulai mencari dan mulai membina SDM, memang tidak mudah, ya. Saya sampai hari ini pun belajar BHRS ini kurang lebih sudah 4 tahun, implementasinya itu tidak seperti ini ya, BIM salah BIM, tapi ala kulli hal apa yang sudah saya lakukan dalam menginstal BHRS itu sedikit banyak membantu dalam rencana membangun korporasi itu, ya. Terus kemudian juga kita membuat sistem keuangan, ya. Itu juga penting, nanti akan saya jelaskan di bawah sedikit penjelasan tentang ini. Juga kemudian membangun support system dan kemudian kita apakah mau menambah usaha baru atau membelah usaha yang sudah lama begitu ya. Lanjut Pak, saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan ini. Baik teman-teman, jadi sebelum tadi saya sampai kepada posisi yang menentukan target market, sebetulnya ada hal yang penting sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa kita punya target market, kita punya product fit market, tapi kemudian awal yang paling utama ini saya kira teman-teman mentor, teman-teman geek coach atau siapapun gitu ya, itu selalu bermulai daripada goal yang harus kita tentukan ya. Jadi saya ketika dulu kurang lebih 5 tahun mulai menyiapkan bahwa tahun ini saya akan goalnya sekian dan seterusnya, itu mau tidak mau menguras pikiran kita itu akan kemana, di mana saya bisa menghadirkan goal itu. Tetapi ternyata waktu itu saya ternyata belum tahu posisi saya itu seperti apa, ya. Posisi usaha kita seperti apa, level bisnis kita seperti apa. Kemudian pada setiap level itu kita tidak tahu kita harus ngapain gitu ya. Nah, ini beruntung gitu ya. Saya didampingi oleh Coach Jaya, lanjut Pak. Ya. Jadi ini sebagai ilustrasi aja ya. Anggap aja ini angkanya fiktif begitu ya. Ya. Ini eh, dalam membuat goal ini ternyata juga nggak sembarang goal gitu ya kita tentukan. Saya ingat dulu pernah di Malang ya sama Abi Darwis, berapa sebetulnya goal 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 setting bisnismu gitu. Saya menyampaikan asal aja sekian ratus miliar begitu ya. Karena dulu diminta pokoknya kamu harus berpikir gede ya, harus bermimpi besar dan sebagainya. Tetapi lupa bagaimana cara secara organik, secara linear kita bisa sampai ke sana gitu. Saya dulu waktu di saya grounded business coaching tahun 2007 lah ya, 2017 maaf. Itu memang agak ngawu-ngawu begitu. Targetnya gede dan sudah, tapi lupa bagaimana tahapannya. Nah, jadi beruntung di tahun 2019 saya ketemu Coach Jaya begitu ya. Mulai belajar BHRS, saya mulai disampaikan bagaimana merancang rencana pertumbuhan begitu. Hari ini bagaimana, besok itu bagaimana gitu ya. Nah, tidak mungkin orang yang kemudian hari ini berada di posisi pertumbuhannya itu di posisi baseline tanpa pertumbuhan begitu tiba-tiba kok bicaranya scale up gitu, sangat nggak mungkin. Nah, saya diajari kalau mau bertumbuh tuh ya ada tahapannya, dan setiap tahapan tuh harus ada ada ilmu, harus ada kemampuan yang harus dilengkapi. Nah, maka kemudian saya mulai melihat ini ya keuangan kami. Ternyata pertumbuhan saya ternyata waktu dari dulu ya kurang lebih 10% begitu. Kalau hari ini misal omset kita itu 10M begitu ya. Tahun depan itu jangan kemudian kita mencoba untuk berbicara scale up. Coba dulu naikin dulu goalnya itu minimal tradisional 10%, atau kalau mau stretch antara 30 sampai 50%. Lewati dulu angka itu gitu. Nanti kalau kemudian kita bisa melewati angka itu, kita bisa menaikin ukuran ukuran goal kita. Jadi jangan tiba-tiba kemudian baru kemampuan 10 kita langsung naikin
ke di angka 50 atau ke 100, jangan, berat. Karena ada tahapannya. Lanjut. Oke. Nah, ini ada fase bisnis ya, teman-teman. Ini juga termasuk fase waktu. Ini di bawah ini boleh dikatakan ini adalah tahunnya saya memulai begitu ya. Jadi teman-teman, ini penting sekali ya. Mungkin pembicaranya sudah pernah menyampaikan terkait ini, tapi ini adalah sebenarnya guidance kita untuk jangan terlalu terburu-buru ya. Jadi saya ini adalah fase yang kemudian sudah dilewati oleh para pengusaha yang sekarang itu posisinya sudah dalam korporasi. Mereka pun sendiri ya tidak kemudian bisnis itu tiba-tiba jadi besar, enggak. Nah, dan saya melihat angka-angka ini ternyata kok relate sekali dengan saya. Jadi contoh begini. Jadi fase survival itu adalah fase gimana caranya bisnis kita itu bisa cari makan, ya, makan untuk diri kita, untuk keluarga kita terpenuhi dan seterusnya. Itu teman-teman jangan khawatir ya yang kemudian hari ini masih fase survival itu ternyata untuk sampai ke sana ya itu ternyata butuh 5 tahun loh, ya, butuh 5 tahun. Ya, kalau secara omset teman-teman, ini di angka sampai paling tidak 2 miliar ya. Saya mohon maaf tidak menyebut angka 2 miliar itu besar, maaf kecil, karena bagi orang orang kayak Mas Hadi itu yang dulu main properti, dia angka 2 miliar itu sekali penjualan. Tapi kalau bisnis yang organik, menembus angka 2 miliar pertama itu berat, butuh waktu ya. Tidak mudah teman-teman ya. Dia harus eksis marketingnya, eksis salesnya. Itu di situ saja dah kita unggul. Sebetulnya kita udah fase survive, kita sudah bisa lewat kurang lebih 5 tahun. Jadi jangan terlalu bangga dulu kalau kemudian bisnis kita baru satu tahun 2 tahun kemudian sudah dapat omset yang gede. Lihat dulu ya, apakah kemudian di fase kedua itu di predictional cash growth itu pertumbuhan cashnya bisa terprediksikan. Dalam artian contoh tadi, kita bisa menentukan tahun depan itu cash rencana pertumbuhan kita itu apakah 10%, 20%, 30%. Kalau kita bisa memprediksi itu dan hasilnya itu bisa sesuai yang kita prediksikan, oke, berarti kita bisa lewati itu fase predictable cash growth. Cuma ini harus kita fase ini harus kita lewati dulu. Predictable cash growth itu saya ketahui ya, itu ketika sistem marketing kita sudah cukup teruji ya. Kemudian sales kita juga tidak banyak gonta-ganti ya. Kemudian kita juga sudah mulai ada sistem keuangan ya. Meskipun ya sistem HR pun juga masih ya asal-asalan lah begitu. Tapi yang penting sudah tidak lagi kalau kita menyampaikan lowongan pekerjaan itu tidak dipandang sebelah mata lah begitu. Jadi kalau kemudian pada satu fase sebetulnya ketika menyampaikan lowongan ke publik itu malu-malu begitu ya. Nah, di fase ketika predictable cash growth itu sudah kita lewati, sistem HR kita sudah mulai terbangun, kita menyampaikan lowongan pekerjaan itu yang datang banyak. Nah, ini contoh kemudian kita bisa melewati fase predictable cash growth. Dan teman-teman di fase predictable cash growth itu secara omset ya ataupun secara level bisnis itu kita sudah mulai masuk di fase kelas tadi yang di fase survival itu industri kecil ya. Ini di fase predictable cash growth itu kita sudah mulai masuk UKM yang pertama mikro, yang kedua kecil gitu ya. Jadi yang survival itu omsetnya sampai 2 miliar. Yang predictable cash growth itu omsetnya itu antara 2 sampai kurang lebih 15 miliar. Nah, kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Dan jangan berkecil hati ya. Saya sendiri terus terang sebetulnya hari ini ya, kalau berbicaranya terkait dengan level bisnis, saya itu mungkin baru ada di level menengah tapi awalan begitu ya. Jadi belum gede-gede amat, jadi malu-malu juga sebetulnya ketika bicara saya sukses itu. Tetapi
usaha bisnis saya itu sekarang udah lebih daripada 10 tahun. Ini lihat sekarang 2023 ini saya mulai mensistemize apa namanya kegiatan rutin saya itu dari tahun 2019 ya. Tetapi aktual saya baru memulai dari tahun 2021, 2022 lebih efektif. Tahun ini kita mulai banyak apa namanya menyiapkan satu sistemasi yang lebih kompleks lagi lah ya. Dan mudah-mudahan sebetulnya di 2027 seperti prediksi ini saya bisa melewati fase level bisnis saya melewati level menengah. Ini sudah doa saya gitu ya. Nah, fase 4, 5, 6 ini yang memang kemudian next lah ya, itu apa namanya 30 tahun bisnis kita bisa melewati bisnis kita ya. Tapi saya belum hari ini belum bisa ngomong lah ya. Lanjut Pak Sri. Nah, saya ingin menyampaikan ini. Jadi kira-kira level bisnis kita tuh ada di mana hari ini? Ya, apakah usaha kita mikro atau mikri ya? Itu modalnya maksimal 1M, ya omsetnya 2M. Ya ini kurang lebih perjalanan kurang lebih 5 tahun lah ya. Ketika kita mulai belajar ya, kemudian menentukan oh bisnis ini kita kayaknya jadi oke gitu untuk modal kita gitu, untuk kehidupan kita naik ke usaha kecil, kita mulai membuat perusahaan, membentuk tim dan seterusnya, dan kurang lebih secara waktu kurang lebih 10 tahun omsetnya itu teman-teman ada kira-kira kita sudah nyampe belum di angka 15 miliar setahun ya. Modalnya juga kurang lebih 1M sampai 1,5M. Dan kemudian apakah kemudian kita sudah mulai masuk fase level menengah yang secara omset minimal 15 miliar sampai 50M gitu ya. Nah, ini di level menengah pun kurang lebih 5 tahun. Jadi sabar. Jangan kita tuh apa ya gede rumongso bahwa kita seolah-olah sudah bisa melewati segalanya, tapi kemudian ada hal-hal yang harus kita lewati terlebih dahulu begitu ya. Jadi ini penting teman-teman supaya kemudian kita harus mengukur nggak apa-apa berarti omset kita ini secara pengalaman yang di-share oleh para orang teman-teman perusahaan yang sudah level korporasi ternyata semuanya butuh waktu begitu ya. Baik, lanjut. Oke. Jadi saya ingin mengulang lagi ya terkait dengan tadi beberapa tahapan kenapa bagaimana kami melakukan pertumbuhan itu ya. Jadi yang pertama kami sudah sebutkan tadi bahwa yang paling penting adalah kita harus menentukan target pasar. Jadi kalau kita sudah punya goal itu ya goal itu berdasarkan tadi ada baseline tradisional, jadi jangan terlalu berlebih-lebih gitu ya. Kita tentukan dulu target pasarnya ya. Nah, target pasar pun itu kalau saya lakukan itu teman-teman itu jangan kemudian ngawur. Ya, apa yang saya lakukan adalah melihat hasil laporan apa namanya penjualan begitu ya. Omsetnya yang paling besar dari mana, siapa yang beli dan seterusnya. Kita evaluasi, kita paretokan. Dan Pareto yang kemudian kita temukan itu mendekati angka 20-80 ya. Dan ternyata kalau di produk kami memang kebetulan government itu menyumbang paling besar. Government dan juga CSR itu menyumbang antara 65 sampai 70 begitu secara omset. Tapi memang secara penjualan itu retail kita tetap lebih banyak, tapi hanya 20-30% pembeli, lalu kemudian ternyata omsetnya itu menguasai 70%-nya. Nah, itu kemudian kami fokuskan. Jadi kalau hari ini teman-teman atau kita belum punya target market yang pasti, hati-hati dengan bisnis kita. Jangan-jangan kita nanti akan dipusingkan dengan beberapa hal yang sebetulnya tidak fokus begitu. Lalu kemudian saya juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pasar ya. Bagaimana kita sesuaikan kebutuhan pasar. Kalau hari ini boleh dikatakan kita teman-teman untuk menentukan produk fit hari ini harus melakukan e-katalog. Saya dan Mas Hadi itu juga berjuang di e-katalog karena baru tahun kemarin, tapi kemarin pun juga
sebenarnya kita juga mulai ikut lelang dan seterusnya. Tetapi memang hari ini mau tidak mau kita di Ekatalon kita mengikuti seluruh upaya yang kita harus lakukan begitu. Lalu kemudian ya ini Pak market predictor kalau mau unggul ya memang pasarnya target kita udah ditentukan, pasarnya kita udah tahu, kemudian keunggulan kita bisa kita sampaikan, kemudian kita juga proses desain produk mau dilemparkan ke publik, lalu kemudian kita uji serapan pasar kita sejauh mana. Nah, itu memang proses yang panjang. Nah, kami bab ini kalau ada yang berkenan juga kita ingin sharing lah sebetulnya. Lanjut Pak Chris, Pak Sri. Nah, ini teman-teman terkait dengan setelah market produk ini sudah kita ketemukan, selangkah selanjutnya itu juga dalam fase di fase predictable cash growth itu mau tidak mau kita juga harus mulai menyiapkan mencari dan membina SDM-nya. Ya, saya ya namanya rekrutmen, melatih, meningkatkan, mengukur, mengapresiasi remunerasi yang sesuai, plus membina ini sampai hari ini menjadi satu concern saya, ya. Yang di akhir fase kedua saya itu memang saya sudah mulai sudah mulai hire HR gitu ya, HRD gitu, tapi masih belum jelas. Saya baru satu lah ya, kita mulai menata, mulai mengembangkan, kemudian mulai mengukur, kemudian yang terbaru pun juga saya mulai merevisi remunerasi yang sesuai begitu. Karena teman-teman di fase ini kalau kemudian kita tidak menyiapkan satu sistem HRD, justru nanti kita sebagai owner yang akan menjadi repot. Ya. Hari ini pun juga saya masih repot karena memang dalam menyiapkan sistem HR ini memang ya itu tadi banyak suka dukanya, banyak hal yang bolong, banyak sistem yang harus selalu direview, direvisi, diperbaharui dan seterusnya gitu. Ya, kalau saya pernah bercerita, sebetulnya saya pernah ada case bedol desa ada. Saya pernah ditipu oleh tim kita ada. Saya pernah di demo sampai 2-3 kali demo mau bekerja juga ada. Dan seterusnya ya. Saya pernah berurusan, mohon maaf, dengan dengan kepolisian karena tapi bukan karena saya, tapi karena rekan kita gitu juga pernah begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kemudian kita tidak menata sistem ini, maka kemudian kita justru akan direpotkan oleh ini sistem yang sudah jalan. Maka kita harus menyiapkan sistem. Nah, maka ngurusi dagangan ini. Oke, yang terakhir ya teman-teman, saya terus terang dalam SDM itu melakukan satu proses ada proses pembinaan. Dalam pembinaan di sini adalah proses tarbiyah yang kita install ke dalam tim kita ya. Hari ini dari dulu yang kita udah ada taklim, kemudian ada kalak, ada ngaji dan seterusnya. Tapi mulai tahun kemarin dan sebenarnya udah 2 tahun berjalan, kemudian sempat vakum karena COVID. Mulai tahun ini ya kita sudah mulai rapikan lagi sistem pembinaan di kantor kita. Jadi itu yang saya lakukan karena bagaimanapun bahwa perusahaan kita dihadirkan adalah untuk menopang dakwah. Nah, kalau kemudian tim kita itu tidak siap dengan kegiatan-kegiatan yang berbau dakwah, maka justru nanti ke depan akan sulit. Maka sebetulnya ini hal yang urgent ya bagi kita ya, perusahaan kita. Kalau bisa memang ketika saya tidak bisa fokus di luar dalam pembinaan, maka saya bagaimana tim yang ada di dalam perusahaan kami itu harus terbina. Ya. Lanjut Pak. Selanjutnya ini juga menjadi penting ya. Mungkin awalan ya saya kira awal-awal kita tidak pernah membuat atau merapikan laporan keuangan, tidak tahu arus cash, laba rugi dan neraca. Kita masih keuangan pribadi dan perusahaan masih tercampur. Kita juga belum bersahabat dengan pajak.
kita juga bisa jadi belum merencanakan anggaran tahun depan, ya, per pos butuh apa, butuh berapa, dan seterusnya. Nah, ini kalau bagian ini tidak pernah kita selesaikan, akan berat ketika berbicara mindset korporasi. Bahkan hari ini, ya alhamdulillah saya syukuri saja ya teman-teman. Hari ini saya juga mulai belajar financing. Ya, yaitu dalam hal yang saya pahami ada terkait dengan funding dan saving gitu ya. Jadi hari ini ya saya bersyukur bahwa ada perubahan model bisnis itu kemudian banyak merubah ya, mau tidak mau kita harus siap dengan dana ya untuk pekerjaan. Misal hari ini kita tidak bisa, kalau dulu saya boleh dikatakan memulai itu tanpa modal ya, karena modal itu dari customer ya. Tapi hari ini ketika berbicaranya saya menentukan target marketnya pemerintah itu ketika bekerja itu harus apa? Harus selesai dulu baru kirim, lalu uangnya baru masuk. Mau nggak mau uang harus kita siapkan. Nah, bab funding ini ternyata luar biasa lika-likunya ya. Dan itu nanti ada syarat yang harus kita lengkapi, teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut. Pak Sri. Nah, nanti mohon dibantu. Oke. Monitor Mbak Tensi. Oke, lanjut ya. Saya nggak tahu di monitor muncul apa tidak. Yang jelas teman-teman begini, ketika kita sudah menentukan market product fit, kemudian kita juga sudah menyiapkan tim, kemudian kita juga menyiapkan sistem keuangan. Alangkah baiknya kemudian itu dilengkapi dengan support system yang bagus ya, teman-teman. Itu bisa support system. Lanjut. Yang support system. Ya, kita harus membangun support system. Apa? Jadi begini teman-teman, dulu mungkin di awal-awal kadang-kadang kita juga masih mengabaikan legalitas. Hari ini ketika fase bisnis kita sudah mulai bagus, mau nggak mau kita harus berurusan dengan banyak pihak, maka legalitas menjadi penting ya. Jadi hari ini saya ketika mulai membangun perusahaan baru pun juga yang awal dari legalitas yang utama gitu. Saya daftarkan ya, saya urus semua kelengkapannya dan persyaratannya, sehingga kemudian kita mau apapun juga akan melenggang kangkung begitu ya. Ya, jadi tidak lagi terhambat oleh urusan-urusan yang sifatnya legal formal begitu. Nah, kemudian kemudian ini penting teman-teman. Saya kurang lebih 10 tahun itu sebetulnya kita sebagai business owner itu adalah sebetulnya kita menyiapkan membangun aset sebetulnya. Ini yang ada urutannya terkait yang tadi saya sampaikan terkait dengan funding dan saving itu ya. Jadi kurang lebih 10 tahun ini saya alhamdulillah bisa membangun aset ya, bisa aset fisik atau non fisik ya, yang itu bisa dikapitalisasi. Dalam sekarang saya menyiapkan satu PT itu ada aset tangible dan aset intangible ya. Nah, ini penting. Atau kemudian dalam hal funding itu, kalau kita nanti punya aset, itu menjadi apa istilahnya, underlying ya, untuk bisa mendapatkan pencairan dana yang lebih fleksibel begitu ya. Nah, kemudian juga perjanjian yang terdokumentasikan. Apa maksudnya adalah misal kita dulu mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa ada beberapa perjanjian kita misalnya dengan tim kita yang hanya lisan saja, tidak pernah dibangun dalam kontrak ya, atau kemudian sistem sewa juga tidak pernah ada dokumentasi dan seterusnya. Nah, saya 3-4 tahun ini mulai belajar merapihkan ya. Dan itu alhamdulillah memang sangat membantu
dalam proses mungkin orang yang sudah terbiasa dengan lelang ya, itu betapa pentingnya perjanjian legalitas perjanjian misal sewa saja gitu ya. Kalau nggak ada perjanjiannya itu bisa jadi temuan yang kemudian oh ini statusnya apa dan seterusnya, kalau tidak ada bisa jadi penggugur lelang kita gitu. Itu penting sekali. Kemudian kita juga menyiapkan dokumen-dokumen pendukung ya. Kalau di kami di industri kami memang harus kita bukan hanya dokumen sebetulnya, tapi installing bagaimana membangun produk kami sesuai dengan SNI ya. Kemudian untuk SNI itu kita harus menyiapkan satu sistem manajemen produksi ya, dan itu mengacu kepada SNI, dan itu luar biasa karena memang luar biasa ininya, luar biasa effortnya, karena itu bagaimana kita mendokumentasikan dari awal sampai akhir sebuah proses itu terrekod ke dalam sebuah dokumen. Nah, jadi ini penting sekali. Kalau yang bidang manufaktur, SNI produk ISO itu menjadi satu hal yang menjadi kekuatan yang harus kita ambil ya dibandingkan komputer lain sehingga kita bisa bersaing. Lalu kemudian kita juga ngurus TKDN. Saya itu punya hampir 300 TKDN dari kurang lebih 300 lebih produk. Saya urus. Biayanya besar. Kalau dulu saya satu produk itu untuk ngurus TKDN kurang lebih 5 juta ya. Saya lakukan, tapi kemudian tekor juga kalau dilakukan semua sendiri, tapi kemudian saya membuat ada program gratis, saya urus semua TKDN selesai. Ada HACCP, hal dan sebagainya itu harus kita lakukan. Kemudian ya sistem pendukung yaitu SNI ya, ISO kita juga bisa punya aktif, sosmed kita aktif, e-katalog kita juga aktif. Lalu kemudian kita juga harus masuk ke komunitas pendukung, sekolah, kampus, dinas terkait kementerian, bank. Ya, mau nggak mau teman-teman. Sekolah kampus ini menjadi backbone kita dalam suplai tenaga kerja gratis ya, atau kemudian juga kita ketika mereka ada yang bagus kita hire 5 tahun. Ini teman-teman kalau datang ke rumah mesin ini ada 50 sampai 100 orang yang setiap hari belajar di kami, itu mereka magang, dan kita bisa mengambil tenaga mereka, memaksimalkan mereka belajar ke kita begitu. Gitu ya. Kemudian ya social relation biasa, CSR pun juga saya punya yayasan. Penting pun juga kita punya mentor ya. Ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita lakukan ya. Kalau kemudian harus kita lakukan kalau kita ingin tumbuh berkembang, kita harus punya mentor. Mau nggak mau punya mentor. Ya. Lanjut, hari ini pun juga saya mulai menyiapkan sistem ERP. Ya. Kami itu secara manufacturing itu adalah custom berat. Industri hari ini lebih banyak ERP khususnya itu lebih banyak yang Odoo atau apapun itu lebih banyak kepada sistem ERP yang mass production. Sementara kami itu custom production berat. Nah, tapi itu tuntutan. Kita ingin mendokumentasikan dari awal sampai akhir bisnis proses kita itu adalah sebuah sistem. Alhamdulillah ini sudah mulai kita proses implementasi. Ada tim yang kemudian kita hire menyiapkan ERP sistem, dan mudah-mudahan ini ERP sistem kita sudah bisa running 2-3 bulan ini gitu ya. Dan yang paling terpenting sebetulnya apapun ya impian kita goal kita sebetulnya ini yang menjadi poin ya dari semuanya. Sebuah sistem yang paling utama adalah sebenarnya mengharmonisasi impian kita dengan keluarga. Ini menjadi sebuah dasar yang tidak bisa kita lepaskan, karena bagaimanapun kita adalah ingin membangun peradaban ini ya di perusahaan ya mau nggak mau atau kita harus sinergi dengan impian keluarga. Jadi nggak bisa kita ngurus bisnis terus sementara keluarga terabaikan. Dan apapun saya kira hari ini saya ketika melakukan apapun harus senantiasa berkonsultasi, harus berdiskusi dengan keluarga, khususnya istri gitu ya.
Jadi itu Pak Sri lanjut ada sedikit lagi ya. Nah, kapan teman-teman kita mau menambah bisnis? Jadi teman-teman seperti saya sampaikan tadi bahwa tahapan kita menambah bisnis untuk apa namanya ya saya ingat ya bahwa salah satu tugas business owner itu adalah katanya nih ya itu menambah bisnis. Ya. Saya katakan yes, tetapi kapan yang paling cocok? Jangan sampai kita fokus nambah bisnis, tetapi kemudian bisnis yang utama itu justru malah nanti terabaikan. Pengalaman saya, teman-teman, jadi saya menambah bisnis itu sudah berpikir, sudah mulai merencanakan dari tahun 2018-2019. 5 tahun hari ini, ketika tim kita belum siap, sistem kita belum siap, finansial kita juga masih ngos-ngosan, jangan berpikir banyak untuk bisa menambah bisnis berat. Nah, saya tahun ini ketika sistem sudah mulai agak rapi gitu ya, itu baru saya mulai menyiapkan, mulai membelah itu. Diskusinya sudah sangat panjang, sangat lama, tapi saya kurang lebih baru di usia 4 tahun ini, hampir 5 tahun ini, saya baru berani meluncing itu tadi Daima Innovation sebagai satu rencana holding. Meskipun sebetulnya yang rumah sakit udah berjalan itu pribadi saya sendiri, ya. Kemudian yang puncak pun juga sudah ada penghasilan. Nah, ini kita baru mau pecah itu ketika sistem kita sudah mulai rapi, gitu. Jadi saya katakan baru pra holding, belum sampai holding ini saya agak agak berlebihan kalau saya menyebut holding, tapi ini adalah satu satu rangkaian yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan. Kita ngomong gawe holding, tapi sementara financial kita nggak siap, tim kita belum siap, jadi nanti malah berantakan semua. Jadi gitu Pak Sri. Jadi saya ingat bahwa sebetulnya ini ada Google Cendekia ya, kalau kita lihat di situ ada tulisan berdiri di bawah di atas bahu raksasa, itu dia terinspirasi dari Sir Isaac Newton yang jadi kalau kita mau bergerak lebih luas, mau menambah bisnis dan seterusnya, itu mau nggak mau memang harus punya dasar yang kuat. Sir Isaac pun pada waktu itu merasa tercerahkan menjadi Eropa, menjadi zaman Renaissance, itu sebetulnya kurang lebih 7 abad sebelumnya dibantu oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang banyak mengembangkan dasar-dasar keilmuan. Kemudian masa kegelapan masa gelap Islam kemudian berganti Renaissance di Eropa. Sir Isaac Newton sendiri mengatakan itu karena dia ada didasari oleh keilmuan yang disiapkan oleh generasi keemasan Islam begitu. Jadi itu satu lagi, jadi teman-teman, bahwa kita memang ya mau nggak mau, kalau kita mau bertumbuh besar kita harus banyak latihan ya. Kita kalau ketika saya memiliki 1 jam untuk menyelesaikan satu masalah, maka saya 55 menit itu berpikir bagian menyelesaikan problem, 5 menit untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya sabar. Kita mau besar, mau bertumbuh itu ada tahapannya. Jangan terburu-buru, jangan kebawa nafsu, karena ada hal-hal yang kemudian harus kita lewati, harus kita lengkapi ya. Jadi jangan terlalu kumurungsung lah kata orang Jawa gitu ya. Baik, itu Pak Sri, mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan kurang berkualitas ya. Saya bersedia kalau kemudian ada yang memberikan masukan, mengkritik terkait dengan perjalanan kami, karena mohon maaf ini adalah versinya saya selama membangun bisnis ini begitu. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Mansur ini sangat kualitas sekali ini. Dan ini benar-benar sangat diperlukan oleh anggota-anggota kita. Bagaimana merintis, tahapannya, di setiap tahapan kita harus ngapain, prosesnya apa. Nah, ini ya benar-benar kita dapatkan pelajarannya ya. Ini sangat menginspirasi dan sangat membantu kami semuanya di anggota Kenpro. Dan bagi teman-teman sekalian, materi-materi yang disampaikan oleh Coach Mansur tadi, insya Allah secara detail itu juga dilakukan dalam pelatihan BHRS. BHRS itu kan ada yang sistem untuk terkait pelatihan untuk ya mohon maaf kendala sinyal. Sudah bisa didengarkan lagi? Jelas. Oke. Silakan bagi para peserta, materi pada sore hari ini sangat menginspirasi kita ya. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman, oleh member Genpro, wabil khusus di teman-teman yang sudah merintis bisnisnya sudah firm ya, tahapnya sudah di atas survival. Nah, ini sangat penting sekali. Mangga silahkan bergabung di tim BHRS ataupun di BLS ya, pelatihan-pelatihan. Secara detail insya Allah apa yang disampaikan oleh Coach Mansur tadi dibahas detail sama Coach Jaya ataupun para coach yang lain di Papino. Silakan, ini ada penanya Coach Mansur, izin dari Bu Eza, Jarniza. Silakan Bu Eza. Monggo. Ini mangga langsung. Bu Eza, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Coach, saya sebenarnya datangnya terlambat, tapi pas kebetulan memang yang dibahas adalah mengenai fase-fase bagaimana kita bertumbuh gitu ya mengenai perusahaan kita. Terus terang saya memang masih di fase pertama itu survival. Tapi sebenarnya kan Coach bercerita tentang background-nya perusahaan Coach adalah permesinan ya, kalau saya nggak salah ya. Sementara ini saya bakery gitu. Ini agak-agak gimana Coach kalau menurut Coach gitu ya? Nyambung apa enggak ya? Cuman saya lihat memang kalau untuk fase-fase survival, fase selanjutnya, memang saya bisa masuk di akal lah sama saya gitu. Tapi satu Coach, saya mungkin juga usulan kepada Pak Sri ya, apakah ke depan kita nih dapat mentor yang dikelompokkan sesuai bidang kita gitu. Itu aja, Coach. Enggak langsung, Coach Mansur. Baik, Bu Eza, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya soal siapa Bu Eza itu manufakturingnya di bidang ini ya makanan. Saya juga promosikan. Pada prinsipnya sebetulnya hampir sama ya Bu ya. Level kita mau dimanapun itu secara tahapannya seperti dikatakan sama, hanya industrinya yang bisa berbeda begitu ya. Apa yang saya alami dulu dengan ibu yang alami sekarang bisa jadi juga jadi bahan pelajaran misalnya. Contoh misal kalau hari ini kita berada dalam posisi survival, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas yang pertama, fase survival itu secara umum waktu itu paling tidak antara 1 sampai 5 tahun. Syukur kalau kita bisa lewati. Dan tandanya itu tadi bisa lewat omsetnya minimal 2 miliar per tahun. Ya. Nah, 2 miliar per tahun itu ditandai dengan kematangan daripada sistem marketing, Bu. Produknya misal jadi sudah udah firm ya. Tapi kalau kemudian marketnya itu perlu sudah benar belum? Sehingga kalau sudah benar, target marketnya benar, kemudian sistem marketingnya juga sudah benar, sistem salesnya juga sudah benar, insya Allah Bu, angka 2 miliar itu akan bisa lewat. Ya, bisa lewat sampai 2 sampai 15 miliar itu ya di tahapan usaha kecil ya. Nah, itu di tahapan pertama survival itu memang intensitas yang paling banyak itu adalah sebetulnya pribadinya Bu ya. Produksi jadi masih kita, kemudian juga pelayanan kepada konsumen bisa jadi masih kita,
kemudian juga laporan keuangan juga bisa jadi masih kita. Nah, itu nggak apa-apa di awal. Memang kita sebagai owner itu memang harus boleh jadi dikatakan harus menguasai segalanya. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, ya sudah harus mulai menata nih, jangan sampai kemudian kita berada di posisi di survival terus gitu. Kita harus mulai naik nih dan merencanakan dari 2 miliar ke 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 15 miliar dalam kurang lebih 5 tahun itu gitu. Nah, kita akan sasar siapa target market kita. Nah, target marketnya kan kalau mungkin lebih besar, kalau goalnya lebih besar, pasti target marketnya pun juga tidak akan sama dengan sebelumnya. Atau mungkin sama tetapi bisa diperlebar gitu ya. Nah, ini effortnya tentu akan tidak sama dengan di fase 1, Ibu. Jadi maksud saya soal nanti kemudian mentornya itu dengan siapa itu sebenarnya nggak masalah. Cuma memang kalau kemudian kita punya mentor yang sama seperti Ibu Eza itu, saya kira jauh lebih baik ya. Saya di lingkungan di grup kita tuh ada sih di Solo itu ada Brownies Cinta ya. Tetangga saya itu ada Alif Bakery. Itu juga bukan lumayan, itu sudah masuk skala besar usahanya. Kemudian di Purworejo itu ada King Ken Bakery. Saya nggak tahu di Jakarta, saya nggak tahu ya. Tapi jelas bidang manufaktur di bidang makanan itu banyak, Bu, sangat banyak. Dan saya kira Pak Asri juga bisa memfasilitasi ketemu dengan mereka. Saya yakin itu ya. Begitu. Jadi soal pengalaman, soal fase, kemudian tahapan itu saya kira hampir sama, cuma nanti tahapan atau tahapan masing-masing industri nanti akan berbeda dengan seperti saya dengan yang lain, begitu Bu. Matur. Ya, tambah sedikit Coach. Terkait dengan tadi pendampingan, insya Allah dari para pendamping di kita yang register dengan BNSP di Kinpro cukup banyak ya teman-teman ya. Dan kita kemarin juga ada bootcamp 1 nasional bootcamp itu kita menyiapkan coach kurang lebih udah cukup banyak ya. Insya Allah siap untuk mendampingi teman-teman sekalian. Jika memang diperlukan untuk khusus nanti akan kita sampaikan. Ada coach Ahmad Ghazali terkait dengan keuangannya dengan coach Ghazali, kemudian ada yang SDM, Coach Jaya, tesisnya. Kalau tim-tim teman-teman keanggotaan dengan manfaatan. Nah, ini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau pendampingan secara berkala kan menyita waktu, kemudian yang lainnya kan perlu dipertimbangkan. Nah, ini yang perlu menjadi antisipasi. Tapi pada prinsipnya, insya Allah dari Genpro Pusat dan Genpro area wilayah itu memberikan kemanfaatan kepada member-membernya, insya Allah dipersilakan dan sangat terbuka. Insya Allah nanti akan kami persiapkan dan sudah berjalan Bu Eza, pendampingan itu. Nah, salah satunya agar bisa menjadi bagian keluarga besar kita, terus pemahaman dan cara sistemnya. Sebenarnya tahapan bisnis itu kan yang seperti disampaikan tadi ada kurang lebih. Jadi mana akan nanti menentukan hasil pencapaian. Ya, cukup. Ini ada Pak Hadi, ini juga coach kita nih, Pak Hadi ini. Silakan Pak Hadi Sucipto dari Tangsel. Iya. Mangga. Terima kasih waktunya Pak Sri. Oh iya. Ini Pak. Saya podcast nih Ki. Ya. Oke, gini. Jadi assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Saya ingin tahu nih, jadi ilmunya Mas Mansur itu luar biasa. Jadi saya terkesima dari awal. Masya Allah, jadi hebat. Mas Mansur itu hebat luar biasa. Mas Mansur, Coach Mansur. Jadi tahun 2019, 2020 sampai 2021 mungkin ya. Nah itu kan krisis, kita ada pandemi kan. Jadi ini ilmu yang hebat sehingga Mas Mansur itu bisa tetap hidup melalui itu kan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, jadi resep apa sehingga Mas Mansur itu bisa bertahan sampai sekarang. Kalau di Belanda itu permainan bolanya, ya kan, itu kan
bertahan adalah menyerang, ya kan? Padahal waktu itu kita nggak bisa menyerang nih, Mas Mansur. Ya, coba saya pengen tahu tipsnya kira-kira. Kita boleh minta ilmunya Coach Mansur. Terima kasih. Oke, langsung ke Allah alam Mas Hadi ya, jelas ini nasrul minallah ya. Jadi ini betul-betul pertolongan Allah ya yang memang kita dapatkan ya. Memang di awal-awal pandemi kita juga sempat terpuruk Mas Hadi ya 2-3 bulan ya. Tetapi ada satu hal yang kemudian kita bisa bangkit ya di tahun 2020 itu 2020 kita bisa bangkit dan bahkan kita waktu tahun 2020 itu sebetulnya kita sudah mulai merencanakan satu rencana pertumbuhan tuh. Ya, tapi kemudian 2020 adalah kita mendapatkan situasi yang tidak ideal. Tapi alhamdulillah ya saya di tahun 2020 awal sempat hampir menghentikan 30-40% Pak Hadi ya. Tetapi kemudian ya itu lagi nasrul minallah ya. Jadi saya memang bisnis itu tidak bisa memisahkan antara ini bisnis untuk dunia tapi ini juga adalah bisnis juga untuk akhirat. Jadi saya memang tidak bisa melepaskan itu gitu ya. Cuma memang hal yang menjadi penguat adalah sebetulnya kita sudah punya captive market sih Pak Hadi dan kita bisa ngunci itu gitu. Nah keunggulannya apa tahun itu ketika orang-orang sudah mulai sadar digital marketing, kami itu digital marketing sudah sangat lama dari tahun 2008 dan kita boleh dikatakan digital marketing kita tuh ya lumayan lah gitu ya. Kalau terkait dengan bidang kami yang produk-produk kami masih selalu terdepan. Itu sebenarnya kekuatan kita sebetulnya. Jadi itu yang sedikit banyak menolong waktu itu booming dan kita juga ya alhamdulillah masih terus di depan begitu. Itu yang salah satunya menolong kami untuk bisa tetap survive bahkan dari tahun 2020 sekarang 2023 alhamdulillah Pak Hadi dan juga yang lain pertumbuhan bisnis kita itu di angka baseline minimal 10% lah. Jadi terus naik meskipun di 2020 itu sempat turun atau sama dengan tahun sebelumnya begitu kurang dikit sebetulnya. Tapi kalau overall secara keseluruhan kita tetap naik gitu ya. Nah meskipun setelah 3 tahun pandemi sampai hari ini saya kira kita semua berada dalam kondisi yang masih belum ideal tapi ya alhamdulillah memang rencana pertumbuhan kita itu masih bisa positif lah 10%, 10%, bahkan pernah 15% gitu. Jadi yang kita nikmatin sambil kita menyiapkan building system itu kokoh, mudah-mudahan bisa melewati di fase angka di level ketiga Pak Hadi. Itu Pak Hadi. baik. Jazakallah khair. Ini ada Jajaprin ini buka open mic sama open video. Silakan jika bertanya. Ya. Terima kasih Mas Mansur, terima kasih. Jadi captive market ya yang menyelamatkan bisnis kita ya. Ya tentunya pertolongan Allah dan captive market gitu. Ya, terima kasih Mas Mansur, terima kasih. Assalamualaikum. Jajaprin, silakan. Ya belum ada pertanyaan di chat. Pak Mansur, boleh tahu tips merekrut karyawan dari awal sampai mencapai puncak kesuksesan. Satu lagi, bagaimana cara menyikapi kekhawatiran akan didahului kompetitor kalau kita terlalu pelan mengambil keputusan dalam bisnis? Silakan, Pak Mansur. Tip apa tadi? Rekrutmen. Ya, tip rekrutmen. Dari awal sampai mencapai puncak kesuksesan. Ya Allah. Ini memang saya kira tidak mudah ya merekrut karyawan dari awal sampai akhir sampai sekarang maksud saya. Itu saya boleh dikatakan dari perjalanan kurang lebih 13 tahun itu yang tersisa
yang dari awal sampai akhir yang di manajemen itu hanya 3 orang, Bu. 2-3 orang. Ya, kalau di produksi ya juga ada tapi beberapa orang. Nah, ini apa namanya? Saya kira memang kuncinya sebetulnya ketika saya mulai teman-teman yang sampai hari ini bisa ikut dengan kita itu adalah sebetulnya adalah keselarasan mimpi sebetulnya. Kita menyampaikan mimpi kita, kemudian kita menyampaikan goal kita ke depan kemana, kita mau menyampaikan arahnya kemana. Nah, mereka itu sampai mau terengage dengan kita itu sebenarnya karena itu. Impian kita selaras dengan impiannya mereka. Nah, jadi kalau dalam penyiapan apa namanya bisnis apa namanya penyiapan rencana bisnis itu memang penting. Saya di setiap tahun dulu dari tahun 2000 berapa ya 2017 itu mulai ada raker gitu ya, mulai ada gathering, mulai ada apresiasi dan seterusnya. Meskipun itu juga masih belum fix kira-kira 5 tahun ke depan kita mau apa, tapi saya mulai merapikan, mulai menyelaraskan ini loh, saya mimpi kita seperti ini ya. Bahkan hari ini saya sudah mulai rencana untuk sharing saham sih Bu, ya ke beberapa tim inti kita yang sudah ikut dengan kami itu mulai sharing saham ya. Sharing sahamnya paling ya berapa persen, tapi itu berdasarkan selama mereka berada dalam lingkaran kita begitu ya. Jadi kalau mereka kita kasih 2%, 3%, itu sih Bu ya. Cuma terus terang begini, saya ingin sampaikan apa namanya dalam fase itu juga ada namanya, kalau dalam fase bisnis ya, itu fasenya tuh ada tambah-tambah, kurang-kurang, fasenya emang tambah-tambah itu fase survival, kemudian tadi yang fase kedua itu adalah predictable cash flow itu tambah-tambah. Nah, di fase pembangunan sistem itu fase kurang-kurang. Nah, kurang-kurang ini termasuk dalam artian kita mengurangi tim, karena kita mulai menyusun sistem dan lain-lain begitu. Itu ketika sistem itu udah kita bangun tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kebiasaan yang sebelumnya ada oleh teman-teman kita, itu mereka tuh merotol, Bu. Ya. Nah, ini saya tahun ini dan akhir tahun kemarin itu saya boleh dikatakan kita membuat sistem baru, menyampaikan sistem baru. Sistemnya banyak ya, sistem marketing, sistem sales, sistem HR, sistem keuangan dan lain-lain itu saya tata semua, saya perbaiki. Itu banyak yang keluar Bu, ya itu dari sekitar 50 itu ada sisa yang keluar 15 orang Bu. Ada yang saya keluarkan, ada yang saya pecat, ada yang keluar sendiri dan macam-macam itu Bu. Ya itu jadi memang fase sistem itu sangat krusial dan hari ini saya juga masih terus melakukan itu begitu ya. Nah, itu singkat. Yang kedua, bagaimana kekhawatiran menjadi komputer kalau kita pelan mengambil keputusan dalam bisnis. Ya memang kita harus banyak belajar sih Bu. Harus banyak belajar, ilmu, nambah jaringan. Ya kita memaksimalkan sistem marketing, semuanya diperbaiki sih Bu. Jadi jangan berhenti belajar, Pak Imran ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan malu untuk bertanya, dan harus punya mentor mensikapi kayak gitu. Termasuk mohon maaf ya, kita dalam bisnis pun itu, mohon maaf ya, saya beberapa kali ya, itu tim kita itu ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, atau bahkan kasar itu melakukan satu perbuatan yang bisa merusak kerja kita, atau mereka menduplikasi produk kita, menduplikasi bisnis kita dan seterusnya. Bagi saya, ya saya nggak masalah gitu. Toh semuanya namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, itu prinsip saya. Saya sampaikan kepada tim saya, siapapun boleh melakukan, meniru apa yang saya lakukan, tapi keluar dengan baik-baik. Jangan kemudian membuat dua kaki. Jangan melakukan hal yang sama di perusahaan yang saya buat itu. Saya itu cuma membuat sistem, saya membuat aturan, ya. Tapi bagi saya, no way, saya nggak masalah. Bahkan saya ingin menjadikan bapak asuh kalau kamu ingin berniat wirausaha. Ayo kolaborasi. Kamu bisa apa? Ya, hal yang baru, ya itu saya tawarkan itu kolaborasi. Ini yang terbaru,
ada tim kita tuh keluar dengan baik, bahkan dia sangat berprestasi, bahkan rekrutan terbaik menurut saya selama ini. Ya dia bisa menciptakan satu hal baru, dia keluar karena ada mau tugas belajar, saya tawarkan, ayo. Dia mau ke Australia gitu ya. Saya tawarkan kepada dia, ayo kita buat perusahaan bareng. Nanti besok kalau kamu pulang, ya, ini produk ini bagus berjalan, kamu tidak mulai dari nol. Produk ini berjalan, kamu di Australia, kita bisa mengoperate ini bareng-bareng. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi bagi kita nggak masalah ya kolaborasi ya. Tim kita juga mau nambah mau bisnis juga nggak masalah, kita bantu. Mindset kita adalah sebetulnya ya menyebarkan rahmatan lil alamin. Jadi rezeki udah ada yang ngatur, santai gitu. Gitu Pak Sri. Baik, Dr. Mansur, tak terasa waktu kita sampai jam 5:38 ya, hampir mau maghrib ini. Tapi luar biasa, subhanallah, ini sangat inspirasi kita semuanya. Kita berdoa dan bersama-sama kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini tadi kurang lebih sekitar 46, sekarang hadir yang ada 32. Tapi harapan kami dari 32 ini bisa jadi minimal 50%-nya aja. Bisa tumbuh, berkembang, kemudian omsetnya itu di atas miliaran semua, subhanallah. Manfaat ini insya Allah akan bisa dirasakan oleh keluarga kita tentunya, pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat sekeliling kita. Kontribusi untuk keislaman di jamaah Islam sendiri insya Allah bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Harapan kami poinnya di sana, memberikan kemanfaatan untuk member dan untuk masyarakat kesejahteraan secara ekonomi. Karena tupoksi dari Kinpro sendiri ini adalah sebagai bagian daripada meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, mampu mandiri dalam wirausaha, menciptakan karya dan menghasilkan untuk kemaslahatan umat manusia. Baik, marilah sama-sama closing. Mohon berkenan dari Coach Mansur closingnya, silakan. Ya, saya kira terima kasih atas semuanya sudah bisa hadir dalam sesi sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bangkit, kita bisa bermanfaat, kita bisa melejit. Insya Allah. Terima kasih segalanya atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan, insya Allah kami sangat open dan terbuka. Bikin Pro Pusat, insya Allah melakukan pendampingan, memberikan materi, edukasi, dan yang lain. Mohon izin, Coach Mansur, nanti materi akan kami upload dan rekamannya di aplikasi Sahabat Gen Pro di www.sahabatgenpro.com. Insya Allah di sana nanti akan rekaman dan sekaligus presensi kita. Sekaligus kita menghidupkan aplikasi Sahabat Gen Pro kita untuk bisa lebih running well ya, insya Allah ke depan. Mohon dari teman-teman sekalian, silakan nanti berkunjung ke sana, dan bisa yang belum register, silakan register, itu bisa secara free. Di situ juga banyak coach yang hadir, yang ada, bisa konsultasi secara langsung. Itu insya Allah disampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih kepada Coach Mansur, Mas Yuri yang telah mendampingi kita pada hari ini, memiliki peran yang besar, memiliki ilmu yang cukup besar, dan kita belajar secara bersama-sama. Insya Allah di bulan Juli ini kita melaksanakan ada 5 webinar, 6 kurang lebih webinar. Kami siap membantu dari teman-teman semuanya untuk bisa memberikan kemanfaatan terkait webinar ini. Ada marketing, ada finansial. Nanti insya Allah juga ada dengan Coach Ahmad Ghazali terkait keuangan. Beliau akan hadir di bulan Juli ini bersama kita. Silakan saksikan dan siapkan kertas yang kosong ya untuk bisa memberikan asupan materi-materi yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat berjuang, mari kita sama-sama tutup pada sore hari ini dengan banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Dan Kak Mansur, Pak Hadi, diamanilah Pak Hadi di jalan. Iya. Terima kasih Mbak Santi.
Coach Heri Setiawan, alhamdulillah beliau juga ada ini wakaf.